Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan karya berbasis iptek yang berjudul Pesalen atau Pesan Sayuran Online. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Melia Dwi Amanah dengan NIM 122000395. Kemudian ada Nita Surya Wijayanti dengan NIM 122000387. Kemudian ada Luciana Loisa Praitno dengan NIM 122000492. Kemudian ada Trisnawati dengan NIM 122000523. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Trisnawati. Trisnawati, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Trisnawati, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, solusi pengembangan, dan manfaat proyek aplikasi Pesalen. Pasar tradisional dan pasar modern berperan penting sebagai pengembang dan penjual sayuran di dalam negeri. Sistem pemesanan masih dilakukan secara manual dan menggunakan metode interface atau tatap muka, yakni masih melakukan pemesanan melalui telepon atau pesan. Pencatatan transaksi penjualan dan pembelian masih dilakukan secara manual, juga dengan menggunakan kertas nota dan melakukan 2 kali pencatatan. Yang pertama, membuat nota pembelian produk dari petani, dan yang kedua, membuat nota untuk konsumen. Karena itu, diperlukan dukungan teknologi untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar. Adapun keinginan dari beberapa konsumen yaitu meningkatkan penjualan menjadi lebih efektif dan efisien, serta memberikan tingkat penjualan yang meningkat dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini disampaikan dikarenakan dari awal mula munculnya COVID-19 ini, para pedagang di pasar mengalami tingkat penjualan yang fluktuatif dan tidak menentu. Oleh sebab itu, para pedagang dan konsumen mengharapkan adanya sistem yang dapat membantu kegiatan bisnis ini agar berjalan lebih efektif dan efisien. Maka diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu untuk digunakan sebagai media pemasaran, media komunikasi, media pengolahan produk, serta media untuk melakukan pemesanan oleh para konsumennya. Solusi pengembangan. Perkembangan tersebut selaras dengan perkembangan pengguna internet di seluruh dunia. Bahkan, dengan semakin tingginya penggunaan internet, khususnya di Indonesia, dijadikan sebagai salah satu tempat yang tepat untuk dijadikan pusat operasi toko online dunia. Melihat data tersebut, potensi berbisnis secara online semakin terbuka lebar, sebab semakin banyak masyarakat yang ingin lebih mudah untuk mendapatkan barang. Hal inilah yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk Anda juga mampu membuat sebuah mobile apps yang berbasis online sendiri. Dari pemaparan di atas, kami sebagai tim pengusul akan merancang sebuah karya teknologi yang kami beri nama Pesalen atau Pesan Sayuran Online. Ada 2 manfaat yang ada di dalam proyek aplikasi Pesalen, yaitu manfaat bagi pembeli dan manfaat bagi penjual. Manfaat bagi pembeli terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama, kegiatan berbelanja menjadi jauh lebih praktis dan mudah. Yang kedua, menjaga efektivitas dan efisiensi bagi pelanggan. Yang ketiga, sayuran yang berkualitas dan kesegarannya yang terjaga. Yang keempat, variasi sayuran dan buah yang beragam. Yang kelima, harga relatif lebih murah. Yang keenam, metode pembayaran yang lengkap dan tersedia berbagai promo spesial. Yang ketujuh, pengiriman lebih cepat dan dapat menghemat waktu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dapat mempermudah pelanggan jika ingin membeli barang yang jauh dari domisili tempat tinggal. Yang kedua, manfaat bagi penjual terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempermudah konsumen mendapatkan sayuran langsung dari sumbernya yang masih fresh dari distributor. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan lebih daripada penjualan di pasar. Dan yang terakhir, yang keempat, mendapatkan respon yang baik dari konsumen dan dapat meningkatkan kualitas penjualan. Selanjutnya, definisi Pesalen yang akan dijelaskan oleh Lucy. Perkenalkan, nama saya Luciana Loisa Praitno. Baik, di sini ada definisi Pesalen, yaitu Pesalen adalah sebuah aplikasi berbasis mobil PPS yang dikembangkan untuk memudahkan atau memberikan solusi layanan online belanja, pemesanan kebutuhan dapur, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
melalui media online untuk menghubungkan pedagang pasar atau petani dan pembeli berbagai pilihan buah, sayur, hingga produk bumbu dapur lainnya. Pasalen juga menerapkan konsep farm to table dengan harga yang terjangkau dan bersahabat bagi para petani. Konsep ini juga membuat sayuran yang dikirim segar. Aplikasi ini juga bisa menjadi alternatif bagi pembeli untuk melakukan pemesanan kebutuhan pangan melalui media aplikasi berbasis mobil APPS. Ini juga ada sitemap, yaitu ada halaman home, ada di mana sebelum memasuki aplikasi kita melakukan login terlebih dahulu. Setelah melakukan login akan munculnya beranda, yaitu di mana beranda ada juga tampilan semua produk, tampilan promo belanja hemat, tampilan rinci produk. Di samping itu ada juga tampilan keranjang, tampilan pesan, tampilan dompet pay, tampilan checkout, lanjut tampilan opsi pengiriman, tampilan metode pembayaran, lalu ada membuat pesan. Ada juga di halaman beranda, yaitu ada transaksi sebagai pembeli. Jadi ada pesanan, bayar, selesai. Itu di sampingnya juga ada profil pembeli sebagai pembeli, halaman akun. Ada juga yang sebagai penjual. Profil penjual, profil toko, pengaturan akun, pesan, penjualan saya. Sebelum itu di sampingnya di dalam kolom penjualan saya ada juga pesan belum bayar, dikirim, lalu selesai. Lanjut ada juga tambahan produk, penghasilan saya. Di dalam kolom penghasilan saya ada juga akan dilepas, lanjut sudah dilepas. Lalu ada juga jasa kirim saya, tampilan toko saya, berhasil upload. Di samping itu berhasil upload itu ada edit, bisa dihapus juga. Wireframe pembeli. Setelah membuka aplikasinya akan muncul untuk melogin. Login bisa menggunakan sosial media ataupun email. Setelah login ada juga langsung masuk ke beranda. Di halaman beranda ada juga halaman keranjang saya, ada juga keranjang pesan atau chat, ada yang pesan masuk, mau yang dibaca maupun belum dibaca. Ada juga transaksi saya, lalu ada juga bisa melihat produk. Di sisi lain di bagian beranda ada juga akun atau profil pembeli. Di dalam akun pembeli ada akun saya, alamat, voucher, GoPay, Grab, privasi, bantuan atau logo. Ada juga bagian di beranda, yaitu ada PayPay yang bisa diisi saldo ataupun tarik dana. Lalu ada juga bagian pencarian, lalu ada checkout, ada opsi pengiriman, yaitu bisa lewat Gojek ataupun Grab. Ada juga metode pembayaran, lalu ada juga transaksi saya juga untuk membeli. Di sini ada wireframe penjual, di mana setelah membuka aplikasinya kita bisa langsung login, yaitu bisa menggunakan email ataupun sosial media. Setelah login, di sini ada juga halaman beranda. Masuk ke dalam halaman beranda, lalu ada kolom chat yang dimana semua pesan masuk sama yang belum dibaca juga ada. Lalu ada kolom PayPay untuk isi saldo ataupun bisa tarik dana. Lalu ada kolom profil, yaitu dimana kolom profil untuk penjual. Ada juga untuk upload produk, dan di sini ada juga bagian berhasil upload. Setelah itu tes review. Ada juga penjualan saya. Lanjut ada juga ada pengaturan akun untuk penjual, ada juga pesan untuk semua pesan masuk. Ada juga kolom penjualan saya yang dimana yang belum bayar, lalu ada juga yang dikirim, lalu ada juga pesanan penjualan saya yang sudah selesai, lalu ada juga pembatasan waktu untuk pembayaran di dalam kolom penjualan saya. Lalu ada juga halaman upload untuk berhasil upload produk-produk, dan bisa juga untuk menghapus produk yang sudah tidak ada. Lalu ada kolom pencarian di mana isinya yaitu produk-produk yang kita jual. Lalu ada juga kolom tambahan produk di mana kita ingin menambahkan produk kita untuk dijualnya. Lalu ada juga untuk bisa melihat penghasilan saya yang akan dilepas maupun yang sudah dilepas. Lalu ada juga pengaturan jasa kirim toko. Di sini ada juga mockup pembeli, di mana ada gambarnya. Yang di sini sama saja isinya seperti wireframe pembeli, tetapi di sini bedanya kita ada warna, yaitu ada aplikasinya warna hijau Pasalen. Lanjut ke kolom login, beranda, lalu ada keranjang saya, lalu ada chat masuk yang semua maupun yang belum dibaca, yaitu lanjut juga ada di dalam beranda itu ada PayPay, yaitu yang bisa isi saldo maupun tarik saldo. Di dalam beranda juga ada pencarian untuk bisa melihat
apa yang dibutuhkan pembeli. Jika ingin pesan bisa lanjut ke checkout, lalu pilih opsi pengiriman, terus melakukan pembayaran. Selain situ juga ada transaksi saya, di mana transaksi-transaksi yang ada di dalam keranjang yang belum di checkout. Itu di dalam beranda juga ada profil pembeli. Di sini juga ada mockup penjual seperti sebelumnya. Ada juga setelah buka warnanya seperti hijau ini, langsung login. Setelah sudah login ada juga kolom beranda. Di dalam beranda juga ada kolom chat yang sudah dibaca maupun belum dibaca. Lalu ada PayPay, bisa disaldo, tarik dana. Di dalam beranda juga ada profil, yaitu dimana isi profil penjual itu ada untuk menambahkan produk. Lalu ada pengaturan akun, ada juga chat yang belum dibaca maupun belum dibaca. Ada juga penjualan saya yang belum dibayar maupun sudah dikirim lalu selesai. Lalu di dalam beranda juga ada untuk pencarian produk-produk kita yang ingin dijual. Lanjut ada tambahan produk, jika kita ingin menambahkan produk bisa upload. Lalu kita juga bisa melihat penghasilan saya yang akan dilepas maupun yang sudah dilepas. Pengaturan jasa akun toko juga ada. Lalu ada juga pemberitahuan berhasil upload produk-produk yang kita upload di dalam aplikasi. Lalu ada juga berhasil upload. Jika ingin diedit bisa diedit maupun bisa dihapus juga. Saya Mele Dwi Amana. Di sini saya akan menjelaskan bagian mockup pembeli dan juga penjelasannya. Baik, untuk yang pertama merupakan tampilan home. Setelah mendownload aplikasi Pesalen, maka akan muncul tampilan home. Home merupakan tampilan pada awal aplikasi ini yang fungsinya untuk menjelaskan bahwa Pesalen itu merupakan sebuah platform jual beli sayuran dan bahan makanan lainnya secara online. Kemudian tekan login untuk lanjut ke halaman registrasi. Berikut tampilan login. Untuk menggunakan aplikasi ini diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu atau mendaftarkan alamat email para pembeli atau penjual yang membutuhkan aplikasi ini, atau juga bisa menggunakan akun Facebook atau akun Google. Setelah melakukan registrasi akan langsung menuju halaman beranda. Halaman beranda merupakan tampilan awal, dan di tampilan beranda ini pengguna bisa melihat tampilan berbagai macam produk yang akan dibeli. Ada beberapa tampilan yang ada di halaman beranda. Yang pertama saya akan menjelaskan tampilan pesan. Kemudian klik ikon pesan untuk mengkonfirmasi barang atau produk masih ready atau tidak. Setelah mengklik ikon pesan, maka akan langsung menuju halaman pesan. Halaman pesan merupakan fitur untuk pembeli dan penjual saling berkomunikasi mengenai barang yang dibeli oleh pembeli atau barang yang dijual oleh penjual. Terbagi menjadi dua, yaitu tampilan pesan semua dan tampilan belum dibaca. Untuk tampilan pesan semua merupakan tampilan yang ada pada fitur pesan ini untuk semua pesan yang masuk dan sudah dibaca. Kemudian untuk tampilan belum dibaca merupakan tampilan pesan yang sudah masuk akan tetapi belum dibaca. Kemudian klik ikon panah kiri untuk kembali ke halaman beranda dan melihat tampilan lainnya. Setelah kembali ke tampilan beranda, langkah selanjutnya yaitu klik ikon dompet untuk melihat isi saldo pada dompet PayPay. Setelah diklik akan langsung tampil halaman dompet PayPay. Dompet PayPay merupakan fitur dompet online yang tersedia pada aplikasi Pesalen ini untuk mempermudah para pembeli melakukan isi saldo dengan menggunakan transfer bank, GoPay, dan juga Grab. Kemudian klik ikon panah kiri untuk kembali lagi ke halaman beranda dan melihat tampilan lainnya. Setelah kembali ke tampilan beranda, kemudian klik panah semua produk untuk melihat tampilan produk yang lebih lengkap. Nah, ini merupakan tampilan produk. Tampilan produk yang dimaksud yaitu seperti tampilan sayur mayur, bumbu-bumbu, atau bahan pokok lainnya yang ada di bagian home agar dapat dilihat langsung oleh pembeli secara lebih lengkap. Kemudian klik ikon panah kiri lagi untuk kembali ke halaman beranda dan melihat tampilan lainnya. Setelah kembali ke tampilan beranda, kemudian selanjutnya klik panah pada promo belanja hemat untuk melihat tampilan barang promo yang lebih lengkap. Nah, ini merupakan tampilan promo belanja hemat. Merupakan tampilan yang dapat membuat pembeli tertarik untuk berbelanja dengan adanya potongan harga dan melihatnya secara lebih lengkap. Kemudian klik ikon panah kiri untuk kembali ke halaman beranda dan melihat tampilan lainnya. Setelah kembali ke tampilan beranda, kemudian klik panah pada tampilan semua produk. Dan saya akan mengambil contoh pada halaman semua produk, kemudian klik produk alpukat untuk melihat tampilan secara lebih lengkapnya. Setelah mengklik produk alpukat yang tadi, akan langsung masuk ke tampilan produk. Tampilan produk merupakan tampilan yang lebih spesifik untuk satu produk itu sendiri. Kemudian klik ikon keranjang di bawah untuk memasukkan barang atau produk yang ingin dibeli atau disimpan. Maka setelah itu, barang yang dimasukkan dalam keranjang akan disimpan dalam halaman keranjang. Halaman keranjang merupakan fitur untuk pembeli menyimpan atau membeli langsung barang yang mereka pilih. Setelah pembeli menyimpan barang yang akan mereka beli, lalu untuk memesan dan membayarnya, pembeli akan diarahkan untuk check out dan menuju halaman check out.
Kemudian untuk melanjutkan pemesanan bisa langsung klik barang yang akan dipilih dan klik checkout di bawah, kemudian akan langsung menuju halaman checkout. Berikut tampilan halaman checkout. Halaman checkout merupakan tampilan sebuah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan pembelian atau bisa dibilang proses finalisasi pesanan sebelum masuk ke dalam notifikasi penjual. Di dalam halaman checkout ada beberapa hal yang perlu disesuaikan oleh pembeli, seperti opsi pengiriman dan metode pembayaran yang akan mereka pilih. Kemudian langkah yang pertama, klik opsi pengiriman dan pilih opsi pengirimannya. Ini merupakan tampilan opsi pengiriman di mana pada saat pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan bisa memilih opsi pengiriman yang sudah tersedia seperti Gojek atau Grab. Untuk biaya pengiriman, menyesuaikan jarak toko yang Anda pesan dengan alamat rumah Anda. Kemudian, klik panah kiri untuk kembali ke halaman checkout. Dan langkah yang kedua, klik metode pembayaran dan pilih metode pembayarannya. Nah, ini merupakan tampilan metode pembayaran. Metode pembayaran yang ada pada aplikasi dapat melalui PPay, dompet online yang tadi, atau tunai, transfer bank seperti BCA, BRI, Mandiri, GoPay, dan Grab. Kemudian klik panah di kiri untuk kembali ke halaman checkout. Jika sudah mengatur opsi pengiriman, metode pembayaran, barang yang dipesan, dan juga total harga, maka langsung klik buat pesanan dan akan langsung diarahkan ke halaman transaksi saya. Halaman transaksi saya merupakan kolom transaksi pembayaran, yaitu di mana Anda bisa melihat status pesanan Anda sudah dibayar atau belum. Jika sudah melakukan pembayaran, maka status transaksi akan berubah menjadi sudah dibayar. Kemudian, tunggu sampai barang yang pembeli pesan sampai tujuan, dan ketika barang sudah sampai, statusnya akan berubah menjadi selesai. Dalam tampilan transaksi saya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pesanan. Jika pembeli sudah melakukan pemesanan, akan tetapi belum membayarnya, akan masuk ke dalam tampilan pesanan. Yang kedua, bayar, merupakan tampilan pesanan pelanggan yang sudah melakukan pembayaran dan menunggu barang yang sedang dipersiapkan untuk dikirim ke alamat pembeli. Setelah itu, barang akan langsung dikemas dan dikirim sesuai pesanan dan sesuai alamat tujuan. Kemudian, jika barang sudah sampai, maka akan langsung beralih ke halaman transaksi selesai. Dan yang ketiga, selesai, merupakan riwayat barang pembeli yang sudah sampai kepada alamat tujuan dan selesai. Kemudian, klik gambar user di bawah untuk melihat halaman profil pembeli. Setelah itu akan diarahkan ke halaman profil pembeli. Halaman profil pembeli merupakan karakteristik atau variabel yang mengidentifikasi konsumen. Pada halaman ini terdapat beberapa fitur, yaitu seperti akun saya, merupakan data diri konsumen, alamat saya, konsumen diwajibkan mengisi alamat rumah untuk mempermudah pengiriman, voucher saya, yaitu sebuah fitur yang sangat ditunggu oleh para pembeli. Fitur GoPay maksudnya yaitu aplikasi ini sudah bekerja sama dengan pihak Gojek untuk mentransfer saldo maupun pengiriman barang kami, dan juga bekerja sama dengan pihak Grab. Privasi merupakan tata cara atau syarat dan ketentuan memakai aplikasi ini. Bantuan yaitu fitur yang apabila konsumen atau penjual membutuhkan bantuan terkait aplikasi ini, bisa langsung klik fitur bantuan ini. Dan yang terakhir yaitu fitur logout. Sudah pasti jelas fitur ini untuk keluar dari akun pengguna dan aplikasi ini. Perkenalkan, nama saya Dita Surya Wijayanti. Saya akan menjelaskan tampilan maka penjualan. Di sini ada tampilan profil pembeli. Kemudian, untuk penjual yang akan membuka toko pada aplikasi Pesalen ini, bisa langsung klik mulai jual pada halaman profil dan nanti langsung diarahkan ke profil penjual. Profil penjual merupakan karakteristik atau variabel yang mengidentifikasi penjual, terdapat nama toko dan nama penjual. Kemudian, klik tambah produk dan langsung akan diarahkan menuju halaman profil toko. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan profil toko. Profil toko membantu bisnis untuk mengetahui lebih banyak tentang konsumen mereka, siapa saja mereka yang membeli, dan memeriksa menjadi lebih mudah. Pada halaman profil toko terdapat nama toko penjual, penjual saya, tambah produk, penghasilan saya, jasa kirim saya, lihat toko saya, dan juga tampilan berhasil upload untuk produk yang akan dijual. Kemudian, untuk pertama, klik pesanan saya untuk melihat transaksi pesanan pembeli. Setelah itu, kita akan diarahkan ke pengaturan akun. Merupakan tampilan untuk admin atau penjual mengatur semua yang dibutuhkan, seperti profil saya, alamat saya, kartu atau rekening bank yang akan digunakan untuk penarikan dana dan penghasilan saya. Pada pengaturan akun ini juga tersedia seperti pengaturan chat, pengaturan notifikasi, pengaturan privasi, pengguna diblokir, dan juga bahasa yang digunakan. Fitur logout tentunya digunakan untuk admin atau penjual yang akan keluar dari aplikasi Pesalen. Kemudian, klik panah kiri untuk kembali ke tampilan profil toko dan melihat tampilan pesan. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan profil toko. Kemudian, untuk melihat tampilan pesan, bisa klik icon pesan di atas. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan pesan. Pesan merupakan fitur untuk penjual dan pembeli saling berkomunikasi mengenai barang yang dibeli oleh pembeli atau barang yang dijual oleh penjual. Kemudian, klik panah kiri untuk melihat tampilan lainnya.
Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan profil toko. Kemudian, untuk pertama, klik pesanan saya untuk melihat transaksi pesanan pembeli. Setelah itu, kita akan diarahkan ke pesanan saya. Merupakan tampilan untuk mengetahui siapa saja yang memesan dan melihat transaksi pesanan pembeli. Di sini ada tampilan belum bayar, merupakan tampilan pesanan yang sudah masuk akan tetapi belum dibayar oleh pembeli. Agar penjual bisa memantau transaksi yang sedang berlangsung, kemudian klik dikirim untuk melihat transaksi pesanan dikirim. Setelah itu, kita diarahkan ke tampilan dikirim, merupakan tampilan pesanan yang sudah dibayar dan barang yang dipesan siap diantar ke alamat tujuan. Kemudian, klik selesai untuk melihat transaksi pengiriman selesai. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan selesai, merupakan transaksi antara admin dan konsumen yang sudah dikonfirmasi dan barang sudah sampai di tujuan. Kemudian, klik panah kiri untuk kembali ke halaman profil toko. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan profil toko. Setelah kembali ke halaman profil toko, kemudian untuk menambahkan barang atau produk yang akan dijual bisa klik tambah produk. Setelah itu kita akan diarahkan ke tambah produk. Merupakan tampilan untuk admin atau penjual bisa mengupload produk yang akan mereka jual. Pada halaman ini terdapat tambahkan foto produk, nama produk, deskripsi produk, harga, dan juga stok produk. Kemudian klik upload untuk mengirimkan produk yang sudah siap, tersedia pada tampilan berhasil upload dan juga tampilan toko. Setelah melakukan upload produk atau barang, maka akan langsung kembali kepada tampilan profil toko. Untuk melihat tampilan berhasil upload, bisa dilihat pada halaman profil toko dan untuk lebih lengkapnya bisa klik berhasil upload. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan berhasil upload. Merupakan tampilan di mana ketika admin atau penjual sudah mengupload barang yang akan mereka jual, maka produk itu akan langsung otomatis masuk ke dalam tampilan berhasil upload dan juga tampilan toko. Pada tampilan berhasil upload, admin bisa edit atau juga hapus produk yang mereka sudah upload pada toko mereka. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan berhasil upload. Di sini ada tampilan edit. Untuk edit, produk bisa langsung klik edit dan langsung akan muncul tampilan seperti berikut. Dan bisa langsung edit seperti ingin mengganti nama produk, gambar maupun harga. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan berhasil upload. Di sini ada tampilan hapus, dan untuk menghapus, produk bisa langsung klik hapus dan akan muncul keterangan seperti di atas. Kemudian klik panah kiri untuk kembali ke tampilan profil toko dan klik lihat toko saya untuk melihat tampilan toko admin. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan profil toko. Dan untuk melihat produk atau barang yang tadi sudah diupload, bisa juga lihat tampilan lihat toko saya. Klik panahnya dan nanti langsung menuju tampilan toko saya. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan toko. Merupakan tampilan untuk para konsumen bisa melihat lebih banyak lagi produk mereka cari di toko tersebut. Dan admin atau penjual bisa melihat penataan barang mereka jual sebagai sudut pandang membeli atau konsumen. Kemudian klik panah kiri untuk kembali ke tampilan profil toko dan mengatur jasa pengiriman yang akan dipilih oleh admin atau penjual. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan profil toko. Untuk mengatur jasa pengiriman, biasa langsung klik panah jasa pada kirim saya. Setelah itu, kita akan diarahkan ke tampilan jasa kirim saya. Merupakan tampilan untuk para admin penjual mengatur jasa pengiriman apa yang akan mereka gunakan. Pada jasa pengiriman ini tersedia berbagai pengiriman seperti Gojek, Grab, JNT Express, dan Si Cepat. Reguler akan tetapi, admin memilih dua jasa pengiriman yaitu Gojek dan Grab. Kemudian klik panah kiri untuk kembali ke tampilan profil toko dan melihat total penghasilan saya. Setelah itu, kita akan diarahkan ke profil toko. Dan untuk melihat total penghasilan pada toko admin atau penjual, bisa langsung klik panah pada penjual saya. Setelah itu, kita akan diarahkan ke penghasilan saya. Merupakan tampilan untuk para admin atau penjual bisa melihat total penghasilan dari produk atau barang yang mereka jual pada toko tersebut. Pada tampilan penghasilan saya terbagi menjadi dua, yaitu satu akan dilepas, merupakan penghasilan total selama 2 bulan admin akan tetap masih tersimpan dalam aplikasi Pesalen. Saldo tersebut bisa dikirim ke rekening admin atau penjual setiap 2 bulan sekali. Yang kedua, sudah dilepas, merupakan penghasilan keseluruhan yang sudah masuk ke dalam rekening admin atau penjual. Bisa dilihat total penghasilan dari bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Kesimpulan, Pasalen merupakan inovasi teknologi suplai produk pertanian. Untuk mendapatkan bahan makanan terutama sayuran dan buah yang masih segar bukanlah sesuatu hal mudah, terlebih lagi bagi masyarakat perkotaan yang memiliki kesibukan cukup tinggi sehingga tidak bisa tiap hari datang ke pasar atau supermarket. Hal itu yang tampaknya dilihat dari sebuah aplikasi berbasis web Pasalen sebagai peluang bisnis
Pasalen merupakan aplikasi yang memungkinkan setiap orang bisa memesan sayur dan buah yang dapat diantarkan langsung ke rumah setiap harinya. Pasalen bekerja sama dengan penjual di pasar secara langsung dan memudahkan konsumen mengakses bahan pangan yang segar melalui website dan aplikasi. Saran, perspektif pelanggan harus diterapkan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas yang baik kepada pelanggan dengan meningkatkan pelayanan yang prima, seperti perbaikan packing, kios, dan menjamin atas kerusakan atau kecacatan produk, agar pelanggan tetap bertahan dan puas dengan kinerja Pasalen, yaitu pasar sayur online. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.